Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Gotri Channel, dari yang gak tahu menjadi tahu. Oh begitu. Oke teman-teman, konten kali ini saya akan membahas tentang sejarah perjuangan Aulia di tanah Bintara, Kota Bekasi. Pada zaman kolonial Belanda, hiduplah seorang ulama dari Betawi sekaligus jawara atau pendekar di Bekasi. Beliau lahir pada tahun 1907 dari pasangan Abdul Karim dan Saifi. Selain ulama dan pendekar, beliau juga seorang petani, pedagang, dan pejuang kemerdekaan di Bekasi. Beliau adalah Kiai Haji Muhammad Tambih, atau biasa dikenal dengan nama Mu'alim Tambih, seorang ulama karismatik yang sangat berbakat pada zamannya. Dan beliau ini mempunyai kelebihan dalam menyatukan ulama dan habaib di Betawi. Kiai Tambih juga seorang penggerak dakwah di majelis-majelis taklim yang ada di Betawi bersama Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang, Habib Ali bin Hussein Al-Atas Bungur, dan Kiai Thohir Rohili Kampung Melayu. Dalam kaitan itu, menurut Ahmad Fadli, di dalam sumber yang saya baca, Kiai Tambih berhasil menyatukan ulama dan habaib di Betawi yang kala itu berdakwah sendiri-sendiri di majelisnya masing-masing. Berkat Kiai Tambih, para ulama dan habaib di Betawi melakukan dakwah kolektif yang berpusat di At-Tahiriyah dan Kuitang. Dan makam beliau yang berlokasi pada Kampung Setu Bintara Jaya di sebelah Masjid At-Taqwa samping Tol Jor Bekasi Barat, yang memang memiliki cerita-cerita menarik dari masyarakat sekitar. Kali ini Al-Fagir akan membahas tentang sejarahnya beliau melalui anak cucu keturunan beliau. Dan alhamdulillah bisa bersowan bersilaturahmi pada anak cucu keturunan Kiai Haji Muhammad Tambih, sekaligus menanyakan tentang sejarah dan perjuangan beliau dalam berdakwah di daerah Bekasi ini, guys. Yuk langsung aja kita simak bagaimana sejarah dan perjuangan beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, sekarang kita bersama keturunan dari Aulia di tanah Bintara, Aulia pejuang, yaitu Kiai Haji Muhammad Tambih, dan sekarang saya sedang bersama cucunya beliau. Pak, mohon perkenalkan diri, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Sauki. Saya adalah salah satu cucu dari Kiai Haji Muhammad Tambih yang lahir di Bintara Jaya, Bekasi. Jadi malam ini saya akan sedikit menanyai beliau, wawancara beliau mengenai tentang sepak terjang perjuangan dakwah Kiai Haji Muhammad Tambih, yang beliau ini merupakan tokoh besar penyatu dari para ulama, baik antara kiai dan habaib, khususnya di tanah Bekasi ini, guys. Ya, Mbak, boleh sedikit diceritakan, Mbak, mengenai perjuangan beliau? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi Kiai Haji Muhammad Tambih ini lahir pada tahun 1907. Beliau kalau dikatakan berdasarkan buku sejarah Jaringan Ulama Betawi karangan Muhammad Fadli, beliau adalah termasuk 3 serangkai ulama yang ada di Kota Bekasi, yaitu bersama Kiai Haji Muhtar Tabrani almarhum dan juga almarhum Kiai Haji Nur Ali. Nah, di Bekasi ini terkenal waktu itu 3 serangkai ulama tanah Bekasi, ya, dari ketiga orang tadi. Yang pertama Kiai Haji Muhammad Tambih, yang kedua Kiai Haji Muhtar Tabrani, dan yang ketiga Kiai Haji Nur Ali. Disinilah cikal bakal dakwah di Bekasi di era kemerdekaan itu dirintis oleh 3 orang, ibaratnya 3 orang serangkai ulama Bekasi. Nah, sepak terjang Kiai Haji Muhammad Tambih adalah bahwa kecintaan beliau terhadap habaib itu sangat luar biasa. Bahkan ada salah satu cucunya yang memberikan kritik terhadap
kakeknya yaitu Kiai Haji Muhammad Tambi, bahwa kecintaan beliau udah kecintaan yang tanpa reserve kalau bahasa sekarang gitu ya. Iya, Pak. Bahwa kecintaan yang terlalu berlebihan terhadap habaib. Tapi barangkali Kiai Haji Muhammad Tambi ini punya pandangan sendiri tentang daripada eksistensi habaib di Tanah Bekasi sebagai zuriyah daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, juga zuriyah para wali songo yang ikut menyebarkan Islam di bumi Nusantara ini. Oleh karena itulah beliau sangat mencintai kalangan habaib. Bahkan salah satu pojok rumahnya waktu itu yang saya dengar itu pernah diberikan secara cuma-cuma kepada salah seorang habaib yang merantau di tanah Betawi. Nah, jadi pojokan rumahnya itu sengaja beliau siapkan untuk salah seorang habaib yang kebetulan merantau di tanah Betawi. Nah, salah satu kelebihan dan kekuatan daripada Kiai Tambi adalah Kiai Tambi terkenal orang yang mampu menyatukan jaringan ulama habaib di tanah Betawi. Ya. Sebagaimana diceritakan bahwa pada saat itu awal-awal kemerdekaan itu ya, bahwa para ulama dan habaib itu berdakwah secara individual di majlis taklimnya masing-masing. Gitu ya. Yang saya tahu itu ya Habib Ali Cikini Bungur itu dakwah di majlisnya, kemudian Habib Ali Kuitang juga demikian, kemudian Kiai Thohir Rohili punya majlis sendiri, kemudian Kiai Haji Abdul Rasid Abdullah Syafi'i, Kiai Haji Abdullah Syafi'i maksudnya, Kiai Haji Abdullah Syafi'i juga punya majlis sendiri. Nah, kemudian melihat tradisi dakwah yang individual ini, Kiai Tambi punya keinginan bagaimana jika misalnya dalam waktu tertentu diadakan kegiatan dakwah secara kolektif. Akhirnya dicetuslah atas ide Kiai Tambi ini, dicetuslah pengajian waktu itu di Tanah Betawi dipusatkan pada 2 titik, yaitu di kalangan habaib, itu tempatnya di Kuitang, Islamic Center Kuitang, kemudian di kalangan ulama Betawi itu di At-Tahiriyah, daerah Cipinang ya, Kampung Melayu, At-Tahiriyah Kampung Melayu. Nah, disinilah kemudian dakwah di tanah Betawi lebih terorganisir dan lebih guyup, karena Kuitang dan At-Tahiriyah Kampung Melayu menjadi 2 sentralistik kekuatan dakwah di tanah Betawi. Ketika di Kuitang ini adalah ketika majlis taklim di Kuitang, maka ulama-ulama Betawi non habaib datang ke Kuitang. Begitu juga ketika giliran di At-Tahiriyah, para habaib datang ke At-Tahiriyah. Bahkan kalau di antara misalnya salah satu atau beberapa orang habaib yang tidak datang baik ke Kuitang maupun ke At-Tahiriyah 3 kali berturut-turut, Kiai Tambi tidak segan-segan untuk menyambangi atau bersilaturahmi kepada ulama atau habaib yang tidak hadir dalam majlis taklim tersebut. Apakah barangkali ingin mendengar kabar apakah beliau sakit atau bagaimana gitu, atau bahkan bisa jadi misalnya jangan sampai bisa meninggal tapi tidak ada yang tahu. Nah, ini barangkali disitulah kemudian jaringan-jaringan keulamaan Kiai Tambi itu termasuk Kampung Bandan, kemudian Luar Batang, kemudian masuk ke Kampung Melayu, Jatinegara, kemudian ke Kuitang, sampai juga ke Cipete, Jakarta Selatan, dan sampai juga ke Bogor, Empang, Jawa Barat. Nah, disitulah beliau bisa batuan menyatukan jaringan ulama di dalam area tersebut. Inilah barangkali kekuatan Kiai Tambi. Memang kita mengetahui barangkali ya, yang namanya figur sentral pasti punya kelemahan dan kekurangan. Nah, memang barangkali dari segi kealiman Kiai Tambi ini tidak sekuat barangkali kiai-kiai yang lain. Tetapi dari segi kemampuan menjalin komunikasi, menjalin jaringan-jaringan, menjalin networking, di sini barangkali kelebihan daripada Kiai Tambi. Nah,
Perlu diingat juga Kiai Tambi di samping seorang ulama juga adalah seorang jawara. Beliau pernah berguru kepada seorang guru silat, kalau tidak salah namanya Bek Martan. Bek Martan itu kalau di tanah Betawi saat itu ada Bek itu bisa dikatakan apa ya? Jagoan lah, Bek itu. Bek itu sebagai sebuah jabatan jawara gitu. Bek Martan dari kampung Rawabugel. Kalau tidak salah aliran silat Kiai Tambi adalah Beksi. Nah, karena di samping juga seorang ulama dan seorang jawara, maka Kiai Tambi juga cukup disegani gitu ya. Termasuk misalnya ketika beliau dan kawan-kawan dari Bekasi, dari Lemah Abang, dari Cikarang, dari Cibitung, dari Kerawang hendak mengaji kepada guru Mazuki di Cipinang Muara, transit pertama teman-teman beliau dari Lemah Abang, Cikarang, Kerawang, Cibitung adalah di Kampung Bintara Jaya. Kampung Bintara, waktu itu belum ada Bintara, Kampung Bintara. Nah, barangkali karena dari Bintara ke Kampung Muara, tempat guru Mazuki mengajar itu tidak terlalu jauh, maka disitulah teman-teman beliau transit untuk sholat asar bersama di Kampung Bintara. Setelah sholat asar, barulah mereka berangkat ke Cipinang Muara, waktu itu naik sepeda ontel. Nah, karena barangkali keahlian kanuragan Kiai Tambi ini dianggap cukup mumpuni, maka teman-teman beliau dari Cikarang, Cibitung, Lemah Abang, Kerawang ini merasa aman dan nyaman pergi mengaji ke Cipinang Muara bersama beliau. Karena waktu itu rute antara Bintara Jaya dengan Kampung Muara itu kan dilalui hutan-hutan karet ya, hutan karet, hutan belantara gitu. Nah, di situ rawan begal-begal gitu. Nah, karena ada Kiai Tambi, maka teman-teman Kiai Tambi ini merasa aman lah berjalan bersama, pergi mengaji bersama Kiai Tambi gitu. Tentunya mereka saat itu kendaraan yang paling favorit saat itu adalah ya sepeda ontel. Nah, sepeda ontel saat itu adalah kendaraan yang cukup mahal lah. Kalau itu barangkali sekarang ya begal motor lah gitu. Nah, itu kan begal sepeda ontel. Nah, kemudian ketika Kiai Tambi mulai bisa menyatukan jaringan ulama dan habaib di tanah Betawi ini, ada tokoh nasional yaitu ketua PBNU saat itu Kiai Haji Idam Khalid gitu kan, mengajak Kiai Tambi untuk menjadi pengurus PBNU gitu. Saat itu kemudian setelah menjadi pengurus PBNU, jaringan-jaringan keulamaan Kiai Tambi semakin luas gitu kan. Kiai Tambi mulai berinteraksi atau bersahabat dengan tokoh-tokoh nasional saat itu, seperti terutama di kalangan ulama gitu, dari kalangan Nahdlatul Ulama, yaitu seperti Kiai Idam Khalid, Kiai Haji Jamaluddin Malik, tokoh film Usmar Ismail gitu kan ya, dan juga tokoh-tokoh lainnya gitu. Termasuk juga dengan salah satu pendiri Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Wahab Hasbullah gitu. Nah, kemudian Kiai Idam Khalid sebagai ketua PBNU saat itu dan juga sebagai salah satu menteri di zaman kabinet Bung Karno gitu ya, mengajak Kiai Tambi untuk aktif di pengajian rutin di rumah dinas Kiai Haji Idam Khalid di daerah Jalan Mangun Sarkoro ya, Jakarta Pusat. Nah, karena kekuatan Kiai Tambi yang mampu menyatukan jaringan ulama di tanah Betawi, maka Kiai Tambi diberikan kepercayaan oleh Kiai Idam Khalid untuk menjadi ketua panitia seumur hidup. Sebenarnya tidak seumur hidup, tapi karena beliau menjadi ketua panitia sampai beliau wafat gitu, di tahun 1977, beliau tiap tahun selalu menjadi ketua panitia Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di rumah dinas Kiai Haji Idam Khalid. Nah, disitulah kemudian juga beliau
berkenalan dengan tokoh-tokoh nasional. Salah satunya adalah Kiai Haji Jamaluddin Malik yang saat itu sebagai Ketua Lesbumi, Lembaga Seni Budaya Islam, ya, sebuah lembaga otonom di bawah naungan Nahdlatul Ulama. Nah, dari perkenalan tersebut, kemudian Kiai Haji Muhammad Tambi mendapat hadiah sebuah kendaraan istimewa, yaitu sebuah kuda pacu Australia diberikan kepada Kiai Tambi. Nah, kemudian kuda pacu inilah yang selalu menjadi kendaraan setia Kiai Tambi ketika misalnya pergi ke Majelis Taklim atau pergi yang rutin adalah sholat Jumat dari Kranji ke Bintara. Gitu. Karena waktu itu Kiai Tambi pindah ke membangun pusat dakwah barunya di Kranji. Nah, tentunya sebagai karakteristik ulama-ulama zaman dahulu, seperti yang pernah kita lihat ketika kita juga masih kecil ya, setiap sholat Jumat itu selalu ulama-ulama Betawi itu pergi sholat Jumat dengan pakaian kebesarannya, ya tentu dengan imamah dan juga dengan jubah putihnya. Oleh karena itu, kalau menurut istilah Habib Alwi bin Soleh Al-Attas, Kiai Tambi dikenal sebagai imam bonjolnya Bekasi. Karena ciri-ciri beliau tuh ketika sholat Jumat itu berkuda lengkap dengan jubah putih dan imamah putihnya, seperti mirip Imam Bonjol atau Pangeran Diponegoro. Nah, seperti itulah visualisasi beliau ketika berangkat sholat Jumat dari Kranji ke Bintara atau juga ke tempat lainnya. Karena maklum, memang Kiai Tambi ini tidak bisa mengendari sepeda motor atau ya mobil roda 4. Jadi itulah kuda satu-satunya kendaraan setia beliau ketika dakwah dan juga sholat Jumat. Jadi ini ya Pak, jadi apa? Jadi ciri khas. Jadi gitu ciri khas. Jadi semacam icon lah. Kalau bahasa kerennya sekarang icon. Menjadi icon Kiai Tambi itu apa? Yaitu berkuda putih, sorban putih, jubah putih, mirip Pangeran Diponegoro atau Imam Bonjol gitu. Itu yang orang-orang kampung sini bilang tuh ibaratnya Pangeran Diponegoronya Bekasi atau Imam Bonjolnya Bekasi. Nah, Mbak, mengenai nasab beliau nih, Mbak, kira-kira silsilah beliau ini seperti apa sih, Mbak? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita lanjutkan mengenai silsilah Kiai Haji Muhammad Tambi. Jujur saya juga tidak terlalu hafal gitu ya. Tetapi beliau adalah putra dari seorang petani di Bintara. Orang tua beliau bernama Galing. Namun ketika Kiai Tambi berangkat haji untuk yang kedua kalinya, Kiai Tambi membadakan haji untuk orang tuanya di Tanah Suci Mekah. Nah, atas saat itu kebetulan Kiai Tambi berangkat haji bersama-sama dengan pengurus PBNU, atas saran beberapa kiai-kiai atau ulama-ulama PBNU, maka nama Galing atas inisiatif Kiai Tambi diganti untuk keperluan badal haji, karena dianggap Galing itu ghairu makna gitu. Maka digantilah Abdul Karim. Jadi sebenarnya kalau di yang tertera itu Muhammad Tambi bin Abdul Karim. Walaupun sebenarnya Karim itu alias Galing gitu. Nah, adapun leluhur Kiai Haji Tambi adalah menurut informasi dari orang-orang tua dulu, orang-orang tua saya yang di atas saya itu, bahwa Kiai Tambi keturunan dari leluhur yang bernama Basrin. Ya, Basrin ini adalah salah satu prajurit Sultan Agung yang saat itu gagal melawan Belanda di tanah Batavia. Kemudian karena kegagalan pasukan Sultan Agung mengusir Belanda dari bumi Batavia, maka konsekuensinya para prajurit Sultan Agung menjadi pelarian. Artinya mereka dikejar-kejar oleh pasukan company atau pasukan Belanda. Nah, kemudian salah satu prajurit Sultan Agung yang bernama Basrin ini bersembunyi di kampung Bintara
Bekasi, karena saat itu Bintara masih semak belukar, jadi dianggap aman untuk bersembunyi. Nah, kemudian Basaran ini beranak pianak, sehingga salah satu keturunannya adalah Kiai Haji Muhammad Tambi, yang juga kebetulan satu keturunan dengan salah satu Kiai Betawi, yaitu Kiai Haji Munzir Tamam MA, yang juga pernah menjadi ketua MUI Provinsi DKI Jakarta, yang juga anggota DPR RI. Nah, itu juga salah satu masih satu leluhur dengan Basrin. Kemudian juga satu leluhur dengan Kiai Ahmad Mursyidi, kakak daripada Kiai Haji Munzir Tamam. Nah, jadi antara Kiai Munzir Tamam, Kiai Mursyidi, dan juga Kiai Tambi ini masih satu rumpun dari keturunan Basrin. Masya Allah. Nah, ya. Itu. Nah, salah satu juga kehebatan Kiai Tambi adalah ketika Kiai Tambi pada zaman revolusi fisik hendak ditangkap oleh pasukan Belanda di daerah Bintara, dekat Masjid Bintara. Kiai Tambi berhasil lolos dan berhasil menjatuhkan kurang lebih sekitar 5 pasukan Belanda, sehingga Kiai Tambi lolos dari kepungan pasukan Belanda. Nah, bahkan konon menurut cerita gitu ya, yang pernah disampaikan oleh salah satu pengurus masjid di Masjid Kampung Bintara gitu loh. Salah satu keramah beliau adalah pernah ada kejadian di mana pada malam hari seorang sopir truk gitu ya terbalik truknya, karena dia ibaratnya tiba-tiba di jalan tol itu melintas seekor kuda putih berserta seorang penunggang kuda yang berjubah putih. Jadi kuda putih dengan penunggang kuda yang serba putih memakai jubah putih itu melintas dari arah tol menuju masjid. Nah, tiba-tiba sopir truk tersebut membanting ke kiri sehingga truknya terbalik karena dianggap menghindar seekor kuda putih beserta seorang penunggang kuda yang berjubah putih yang melintas di jalan tol. Nah, itu barangkali cerita-cerita, walaupun ini barangkali tidak bisa diterima dengan nalar, tetapi itulah cerita-cerita yang berkembang di masyarakat gitu ya. Itulah barangkali salah satu kelebihan dan juga karomah Kiai Haji Muhammad Tambi. Terima kasih. Jadi itu dia guys, cerita dari beliau, cucu ya Pak. Iya. Cucu daripada Kiai Haji Muhammad Tambi yang sangat besar namanya, dan alhamdulillah Al-Fagir ketemu dengan beliau, bisa sowan, bisa ketemu dengan walatnya langsung. Alhamdulillah. Mungkin itu aja. Jadi buat kalian yang ingin tahu tentang sejarah khususnya warga Bintara, bisa ziarah ya Pak. Di mana Pak letaknya? Di Kampung Setu Bintara Jaya. Tepatnya di pemakaman Masjid At-Taqwa. Oh. Jadi masjidnya itu di sebelahnya itu udah jalan tol guys. Udah jalan tol apa namanya? Jor. Tol Jor ya, tol Jor. Kalau lurus ke Marunda ya Pak, bisa ke Marunda, bisa Tanjung ke Priok, Soekarno-Hatta. Jadi itu dia guys, pentingnya kita mengetahui sejarah bahwa pada zaman dahulu ulama-ulama kita memperjuangkan perjuangan di negeri ini tuh benar-benar susah payah guys, dan pengorbanannya, loyalitasnya, serta semangatnya beliau-beliau ini untuk menyatukan para ulama, menguatkan kekuatan bangsa ini agar melawan penjajah dan menyebarkan dakwah Islam, itu harus kita ketahui guys sebagai generasi bangsa atau generasi penerus. Jadi buat kalian yang ingin tahu ceritanya seperti apa, historinya bagaimana, bisa temuin beliau atau bisa sowan ke untuk berziarah ya ke makam beliau Kiai Haji Muhammad Tambi di Bintara Jaya, Kampung Setu guys. Nanti Al-Fagir kasih alamatnya di bawah ya, supaya
kita bisa tahu dan melestarikan situs-situs bersejarah para aulia terdahulu di tanah Bekasi khususnya. Jadi itu dia guys, konten saya pada malam hari ini, semoga bermanfaat. Amin. Dan untuk Abah, pesan-pesannya nih Mbak untuk generasi muda gimana Mbak? Ya, sekali lagi kita sebagai generasi muda tentunya kita bisa seperti ini adalah berkat jerih payah perjuangan para pendahulu kita. Oleh karena itu, kita jangan sekali-kali melupakan sejarah para pendahulu-pendahulu kita. Minimal kalau memang kita sebagai muslim yang baik, kita turut mengirimkan Fatihah, karomah Fatihah kepada orang-orang yang telah berjasa baik terhadap negeri ini maupun terhadap misi dakwah yang berkembang di kampung kita, di negara kita, di daerah kita. Terima kasih. Nah, jadi itu dia guys, nasihat daripada beliau, semoga kita semua dapat mengamalkannya. Amin. Tapi sebelum itu kalian jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe untuk mendukung Gotri Channel. Oke guys, saya Al-Fagir Muhammad Gotri undur diri. Saya Ahmad Sauki. Ya, jadi untuk konten malam ini sekian ya guys. Terima kasih. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton. Dukung terus channel Gotri dengan like, comment, dan subscribe.